Pernah ndak sih merasa udah kerja setengah mati, sekuat tenaga, tiap ada lembur selalu ikut, bahkan akhir pekan pun masih mikirkan kerjaan. Tapi hidup masih begini ya terus. Duit sih dapat, tetap ada yang masuk ke rekening. Tapi rasa capeknya itu loh kayak ndak ada habisnya. Kayak ada yang kosong. Kayak kita tuh kerja mati-matian untuk ngejar sesuatu. Tapi sampai sekarang juga belum dapat. Duit makin dikejar, makin kita berambisi ngejar duit, rasanya duit tuh malah makin jauh. Saking sibuknya ngejar duit, kita lupa satu hal yang paling penting, yaitu ngebangun diri sendiri. Otak kita terlalu fokus nyari uang sampai lupa siapa yang bergerak untuk ngejarnya. Sibuk banget nyari penghasilan, kesana sini nyari peluang. Sibuk mikirin target, tapi diri kita sendiri yang menjalani itu semua malah tidak dirawat. Padahal uang itu cuma hasil dan diri kita adalah mesin utamanya. Kalau mesinnya rusak, udah pasti hasil pun tidak maksimal. Tapi karena dunia sekarang ini makin cepat, makin ribut, makin banyak tekanan, banyak dari kita terjebak di siklus yang sama. Kerja, capek, dapat duit, habis kerja lagi. Gitu terus kayak hamster yang lagi lari di sebuah roda. Lari terus tapi ndak kemana-mana. Inilah penting buat kita tuh berhenti sebentar dan nanya ke diri kita sendiri, sebenarnya aku ini lagi ngejar apa? Duit itu memang penting, semua jalan kalau ada duitnya. Nggak bisa dipungkiri, kita semua butuh duit buat hidup, buat makan, buat bayar listrik, air, bayar sewa, bantu orang tua. Tapi kalau kita hanya fokus ke duit terus dan lupa ngembangin diri, kita bakal terus-terusan merasa kurang. Nyatanya banyak orang dengan penghasilan yang dibilang besar pun hidupnya banyak yang kosong. Banyak di luar sana yang punya segalanya secara materi, tapi mentalnya rapuh. Banyak yang kelihatan sukses, tapi di dalam hancur. Kenapa ini bisa terjadi? Ada beberapa penyebab utama. Pertama, karena tekanan sosial dan budaya. Dari kecil kita udah diracun kalau sukses itu artinya punya banyak uang, punya rumah besar, mobil mewah, liburan ke luar negeri. Gak ada yang salah sih dengan itu semua. Tapi narasi ini bikin kita ngira kalau hidup itu cuma soal hasil akhir, bukan proses atau kualitas pribadi. Kedua, karena media sosial. Kita ngelihat orang lain posting pencapaian, pamer penghasilan, pamer gaya hidup, dan kita langsung ngerasa minder. Kita langsung pengen nyusul, pengen buktikan, pengen terlihat sukses juga. Padahal yang kita lihat itu cuma sekilas doang, bukan kehidupan utuh mereka. Ketiga, sistem pendidikan kita lebih ngajarin buat cari kerja daripada cari jati diri. Kita disuruh ikut arus, bukan belajar mikir sendiri. Gak heran banyak yang akhirnya kerja tapi ngerasa kosong, dapat gaji tapi kehilangan makna. Dan yang keempat, karena rasa takut. Takut gagal, takut miskin, takut gak dianggap. Jadi kita jalan terus, gas terus tanpa pernah sempat ngaca, tanpa sadar kalau kita udah kehilangan arah. Lalu solusinya apa? Pertama, kita perlu ubah cara pikir. Kita perlu punya yang namanya pola pikir bertumbuh. Kita harus mulai percaya bahwa diri kita bisa berkembang, bisa jadi lebih baik, asalkan mau belajar dan terus mencoba. Gagal itu bukan musuh, tapi bagian dari proses. Kedua, mulai investasi ke diri sendiri dulu. Bukan ke barang, bukan ke tren, tapi ke kemampuan dan kualitas pribadi. Baca buku, ikut pelatihan, pelajari skill baru, rawat kesehatan mental dan fisik. Belajar ngatur emosi, ngatur waktu, dan ngatur energi. Ketiga, coba deh tanyain ke diri sendiri. Hidup kayak apa sih yang benar-benar aku mau?
Nilai apa yang paling penting buatku? Tanpa arah yang jelas, kita cuma akan muter-muter tanpa tujuan. Keempat, kendalikan gaya hidup. Jangan kejar gengsi, fokus ke apa yang penting, bukan apa yang kelihatan keren. Gaya hidup sederhana bukan berarti hidup miskin, tapi hidup yang sadar akan prioritas. Kelima, bangun koneksi, bukan kompetisi. Cari temen yang sama-sama pengen tumbuh. Bangun lingkungan yang sehat, yang suportif. Karena kita nggak bisa tumbuh sendirian. Kita butuh dukungan, butuh obrolan yang bermakna, bukan sekedar pamer-pameran. Intinya uang itu penting, tapi membangun diri jauh lebih penting. Karena kalau diri kita kuat secara mental, emosional, dan spiritual, mau hidup lagi naik atau turun, kita tetap bisa berdiri tegak. Membangun diri itu gak instan, tapi semua langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi fondasi buat hidup yang lebih kuat di depannya. Jadi mulai sekarang, coba berhenti sejenak, tarik nafas, lihat ke dalam, tanya ke diri sendiri, sebenarnya aku ini lagi ngejar apa? Dan siapa yang lagi aku bangun? Jangan cuma cari duit, bangun dirimu juga. Karena kalau dirimu berkembang, uang akan datang sebagai akibat, bukan satu-satunya tujuan. Mulai dari hal kecil, baca 1 halaman buku setiap hari, tidur cukup, jaga pola makan, luangkan waktu buat refleksi, cari temen ngobrol yang sehat. 1 langkah kecil hari ini jauh lebih berharga daripada niat besar yang gak pernah dikerjain. Ingat, hidup bukan cuma soal seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi seberapa utuh dan sadar kamu menjalaninya.